Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Abian Bashir dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 01012201 Kali ini saya membuat video untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dari mata kuliah konseling individu dan kelompok dengan dosen pengampu Pamanpan. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih perbedaan bimbingan, konseling, dan psikoterapi. Nah, bimbingan adalah bantuan berupa arahan dan nasihat untuk membantu seseorang membuat keputusan atau mengembangkan diri. Lalu ada konseling, yaitu adalah proses tatap muka untuk membantu seseorang dalam memahami atau menyelesaikan masalah pribadi ataupun emosional. Yang terakhir, apa sih psikoterapi itu? Jadi psikoterapi itu adalah sebuah layanan profesional dari psikolog atau psikotes atau psikiater untuk menangani masalah yang lebih serius dan biasanya ditangani dengan teknik-teknik khusus seperti itu. Jadi untuk yang pertanyaan kedua, saya lebih prefer atau saya memilih landasan psikologis. Nah, prinsip utamanya adalah konseling berfokus pada cara berpikir, perasaan, dan perilaku klien. Ini membuat konselor lebih empati, berusaha memahami emosi klien dan membantu klien untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih sehat. Jadi cara konselor memperlakukan klien ini menjadi lebih hangat dan tidak menghakimi, bahkan tidak membuat klien ini terlihat atau menjadi kelihatan gitu masalahnya dari sudut pandang orang baru. Untuk pertanyaan yang ketiga, dari 3 peran konselor itu, dari pendengaran aktif atau fasilitator, yang terakhir itu agen perubahan. Nah, peran yang paling sulit bagi guru BK itu menurut saya dari pendengar aktif tuh, konselor tuh serius mendengarkan, memberikan perhatian penuh, dan memahami tanpa menghakimi. Kalau jadi fasilitator itu, konselor tuh membantu klien menemukan solusi sendiri, bukan memberikan perintah. Yang ketiga itu agen perubahan, atau konselor itu membantu klien mengubah dari perilaku yang buruk menjadi yang lebih baik. Nah, biasanya di agen perubahan tadi itu menjadi peran yang paling sulit karena murid itu datang dari latar belakang yang berbeda, adapun dari lingkungannya juga yang berbeda, dan kadangkala lingkungan sekolahnya pun sangat sangat sensitif gitu. Jadi perilaku anak tuh mudah sekali terbawa arus. Nah, ini salah satu peran yang paling sulit bagi guru BK saat menurut saya. Karena juga merubah perilaku murid itu juga tidak bisa instan, harus perlahan, step by step, seperti itu. Lalu ke soal yang nomor 4 itu, masalah apa sih yang lebih efektif ditangani melalui konseling kelompok? Tentunya ya, dari konseling kelompok itu kecocokan masalah-masalah yang biasanya ada di alami orang ya, atau di lingkungan sekolah itu, contohnya kesulitan berkomunikasi. Yang kedua ada masalah percaya diri, konflik dengan teman sekelas, teman seangkatan. Terus juga manajemen emosi yang ringan, karena kelompok membuat anggota saling belajar
saling dukung dan merasa tidak sendirian. Sedangkan konselor individu cocok untuk masalah yang sifatnya pribadi dan sensitif. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjawab soal kelima ya. Jadi tahap-tahap konseling itu yang pertama pastinya pembukaan, perkenalan dengan klien, membuat suasana nyaman. Setelah itu kita mengeksplorasi, menggali masalah yang klien kita harus gali terus sampai menemukan yang akar dari masalah tersebut. Terus yang ketiga itu intervensi, itu memberikan teknik atau strategi cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat itu terminasi, yaitu tahap terakhir atau mengakhiri sesi dengan menyimpulkan hasil. Jadi selama intervensi itu, setelah memberikan teknik-teknik strategi itu, kita di akhir itu bisa menyimpulkan hasil dari yang sudah dilakukan. Nah, bagian yang paling menentukan keberhasilan itu biasanya di eksplorasi atau bisa dibilang mencari diagnosis atau masalah-masalah yang tidak dipahami dengan benar. Intervensinya juga tidak tepat. Nah, cara untuk menangani resistensi atau konflik dan konseling kelompok itu, konselor itu harus tetap tenang dan menjaga aturan kelompok, memberi kesempatan lawan bicara secara adil dan mengarahkan kembali ke tujuan konseling. Seperti itu. Lalu ke soal yang terakhir, apa peran asesmen dan tantangannya ya. Jadi peran asesmen itu untuk memahami kondisi klien secara menyeluruh dan masalahnya. Dari seberapa berat masalahnya dan apa saja yang dibutuhkan. Lalu di sini juga ada tantangan etis dan teknik sekolah. Salah satunya dari waktu yang terbatas ya. Biasanya sekolah itu sekarang masuk jam 7, pulang tuh juga setelah zuhur juga sudah pada pulang, jadi sangat terbatas. Belum lagi ketika kita mulai konseling di selesai pembelajaran, karena satu sekolah pun minimal tuh ada satu guru BK ya, jadinya kita sangat kesulitan dengan banyaknya siswa. Terus stigma ya, takut dianggap masalah. Jadi anak-anak tuh enggan untuk konseling ke guru BK itu karena merasa atau memiliki stigma jadi anak yang bermasalah. Langsung yang ketiga itu kerahasiaan. Jadi tidak semua guru ya di dalam lingkungan itu atau teman bisa menyimpan kerahasiaan. Yang terakhir itu keterbatasan alat atau cara kita untuk melakukan konseling ya. Misalnya seperti ruangan yang tidak nyaman atau ya salah satunya ruangan yang tidak nyaman itu jadi si anak tuh merasa gak nyaman. Baik, itu saja dari 6 soal saya menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.